Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'du. Baik, kepada para santri mat uswatun hasanah dari kelas 3A dan kelas 3B, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang berkaitan tentang kaidah-kaidah dari ilmu bahasa Arab, terutama tentang ilmu nahwu ataupun ilmu shorof. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengambil bab yang berkaitan tentang al-ismu bin nazori ila taghyirihi. Isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Nah, bahwasanya isim ditinjau dari perubahan harokatnya itu terbagi menjadi dua jenis. Ada yang isim mu'rab dan ada yang isim yang mabni. Isim yang mu'rab adalah isim yang berubah harokat akhirnya. Misalkan kata Zaidun. Kata Zaidun itu ada yang harokatnya Zaidun, ada yang harokatnya Zaidan, ada yang harokatnya Zaidin. Ada yang fathah, ada yang dhammah, ada yang kasroh. Contohnya qoma Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Kata Zaid itu harokatnya berbeda-beda. Nah, tentang perubahan harokat ini itu dimaksud dengan isim yang mu'rab. Jadi isim mu'rab itu isim yang berubah harokat akhirnya. Nah, bisa berubah harokatnya akhirnya itu karena ada sesuatu yang disebut dengan amil atau alat yang merubah harokat tersebut, ataupun berubah karena berbeda kedudukannya atau posisinya pada suatu jumlah atau kalimat. Ya, sedangkan jenis yang kedua itu isim mabni. Isim mabni ini adalah lawan dari isim mu'rab. Kalau tadi isim mu'rab itu isim yang berubah harokat akhirnya. Kalau isim mabni ini isim yang tetap harokat akhirnya. Jadi harokatnya tidak berubah. Walaupun keadaan apapun, harokatnya tidak dapat berubah. Misalkan kata haza. Qoma hazat tolibu. Ra'aitu hazat toliba. Marartu bihazat tolibi. Nah, kalimatnya haza di situ tidak berubah harokat akhirnya. Walaupun bentuknya sama seperti sebelumnya yang tadi. Dan isim yang mabni ini ada beberapa jenis. Ada jenis isim domir, ada isim isyarah, isim mausul, dan isim syarat. Ya, isim domir seperti antum ketahui itu ada huwa, huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, kata ganti tersebut dimaksud dengan isim domir ya. Jadi isim domir itu kata lainnya adalah kata ganti. Dan semuanya domir dari domir huwa sampai nahnu itu yang ada 14 itu semuanya termasuk jenis isim yang mabni. Jadi harokatnya tidak dapat berubah. Lalu ada jenis yang kedua itu ada jenis isim isyarah. Isim isyarah. Nah, antum bisa lihat di sini. Seluruh isim isyarah itu mabni kecuali isim yang musanna. Jadi hanya isim isyarah tertentu saja yang mabni, yang tidak dapat berubah harokat akhirnya. Tapi ada beberapa sebagian isim isyarah yang mu'rab. Misalkan di sini kalau isim isyarah yang mabni itu ada haza, hazihi, haulai, zalika, tilka, ulaika. Nah, semuanya itu semua contoh dari isim-isim isyarah atau kata tunjuk di sini adalah isim yang mabni. Ya, haza. Haza itu artinya ini, tapi digunakan untuk yang muzakkar. Hazihi. Hazihi ini juga kata tunjuk yang digunakan untuk benda yang dekat. Benda yang dekat dan digunakan untuk isim jenis yang muannas atau yang perempuan. Kemudian haulai. Haulai itu juga sama ini, tapi digunakan untuk jumlah yang banyak. Ya, jadi kata-katanya banyak, pakainya haulai. Kemudian zalika. Zalika artinya itu, kata tunjuk yang digunakan untuk benda yang jauh. Kalau kita artikan itu tapi zalika ini digunakan untuk yang muzakkar, sedangkan yang muannasnya kita pakai tilka. Dan misalkan jumlahnya banyak, ini bisa muannas ataupun muzakkar, maka digunakan dengan ulaika. Nah, itu isim-isim yang tadi itu adalah isim yang mabni. Jadi kalau misalkan di harokatnya, di posisinya itu tidak dapat berubah. Dan contohnya antum sudah lihat seperti yang ada di buku. Kemudian
Nah, di sini ada pengecualian. Isim isyarah yang mu'rab itu adalah jenis yang musanna. Jadi yang jenisnya ada dua itu, ya, hazani, hatani, itu termasuk jenis yang mu'rab. Karena nanti ketika posisinya berbeda ataupun karena ada sesuatu yang masuk padanya, maka akan merubah bentuk dari kalimat tersebut. Nah, di situ misalkan hazani, maka akan berubah jadi hazaini nanti. Kemudian hatani akan berubah jadi hataini. Jadi pembahasan ini nanti kita akan bahas pada pertemuan yang lain. Kemudian jenis yang ketiga itu ada yang isim mausul. Isim mausul atau disebut juga kata sambung. Isim mausul ini adalah isim yang mabni, ya. Misalkan allazi, allati, allazina, allati, allai. Kemudian yang isim mu'rabnya itu adalah allazani, dapat berubah jadi allazaini, allatani jadi allataini. Jadi isim mausul atau kata sambung. Kalau kita artikan allazi itu artinya yang, ya. Yang artinya yang. Ya. Allazi ini kata mausul, kata sambung yang digunakan untuk muzakkar, allati untuk muannas, allazina untuk jamak. Jamak atau banyak, jumlah yang banyak. Kemudian allati ini untuk isim yang muannas, isim jenis yang muannas tapi yang jamak, ya. Kalau musananya itu yang jumlahnya 2 di sini. Jadi allazani itu yang tapi digunakan untuk bendanya 2 benda. Ya, sama kayak seperti yang sebelumnya itu, yang isim isyarah jenisnya musananya itu semuanya jenisnya mu'rab, ya, mu'rab tidak mabni. Jadi ini pengecualian. Kemudian jenis yang keempat. Nah, ini yang kita bahas di pertemuan minggu yang lalu. Nah, isim yang mabni itu adalah isim yang digunakan untuk menunjukkan sebab akibat dan memerlukan fi'il syarat ataupun jawab syarat. Dan penggunaannya dalam kalimat di sini ada beberapa ketentuan yang harus antum ketahui. Nah, bahwasanya kaidah yang pertama di sini, ya. Yang pertama, harus berada di awal kalimat. Jadi letaknya isim syarat di sini harus terletak di awal kalimat. Jadi tidak boleh di tengah ataupun di akhir, ya, harus di awal. Dan kaidah yang kedua itu harus ada fi'il syarat dan jawab syarat. Dan jenis yang ketiga, kata yang terletak setelahnya harus fi'il, jenis yang fi'il, ya. Jadi kita nggak boleh isim ataupun huruf ataupun berbentuk kalimat. Jadi setelah isim syarat ini harus setelahnya itu fi'il, ya, fi'il atau kata kerja. Jadi baik fi'il madi ataupun fi'il mudhari'. Lalu jenis yang keempat tadi, fi'il syarat dan jawab syarat, jika keduanya dari fi'il mudhari' maka harokatnya sukun. Ya, gampangnya kita bisa lihat di contoh lagi. Di situ bisa lihat antum di buku antum halaman ke-21. Isim syarat, isim yang memerlukan fi'il syarat dan jawab syarat. Di situ contohnya ada man, ada ma, ada mata, ada ayyana, ada aina, ada ainama, anna, haitsuma, kaifama, ai. Itu beberapa contoh sebagian, dan nanti masih banyak beberapa contoh yang lain. Kalau di buku antum sementara contohnya ini aja dulu, ya. Di situ contoh yang man pertama itu. Man kalau dalam isim syarat kita artikan barang siapa. Barang siapa. Di sini contohnya man yajtahid yanjah. Man yajtahid yanjah. Di situ nah kalimat berbentuk isim syaratnya itu ada pada kata man, ya, man yang di awal itu. Sebagaimana di sebelumnya di sini bahwasanya isim syarat itu harus terletak di awal kata. Di situ man kata yang pertama. Kemudian harus ada fi'il syarat dan jawab syarat. Jadi fi'il syarat dan jawab syarat itu kalau gampangnya, fi'il syarat itu kata kerjanya. Kata kerja atau perbuatan yang mengakibatkan jika dilakukan itu maka terjadi suatu syarat. Jadi gampang, ya, kalau antum melakukan sesuatu maka antum akan begini. Nah, itu. Kalau kita bahasa Indonesianya misalkan man yajtahid yanjah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan lulus. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan lulus. Dari situ yang bersungguh-sungguhnya itu termasuk isim syaratnya, fi'il syaratnya, fi'il syarat, ya, fi'il syarat. Adapun jawab syaratnya itu yanjah, kalimat yang keduanya. Jadi kalimat yang pertama itu fi'il syarat,
kalimat yang keduanya itu yanjahnya adalah jenis jawab syarat. Jadi man yajtahid yanjah, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan lulus. Tadi man itu harus ada berada di awal kalimat. Kemudian yang keduanya itu kaidah yang kedua harus ada fi'il syarat dan jawab syarat. Jadi harus ada dua ketentuan itu ya. Kemudian ketentuan yang ketiga ada katanya yang terletak setelahnya itu harus fi'il. Nah, di sini boleh antum fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Ya, jadi harus ya. Misalkan di sini man yajtahid yanjah, di situ yajtahid kan dari kata yajtahidu. Istahada yajtahidu, jenis fi'il mudhari' ma'lum. Kemudian kata yang kedua itu yanjahu, najaha yanjahu. Nah, itu juga fi'il mudhari' ma'lum sama. Nah, jadi harus setelahnya itu, yang penting setelah mannya itu ya, fi'il harus berbentuk fi'il atau kata kerja. Ya, boleh di sini atau madhi atau mudhari'. Kemudian kaidah yang keempatnya tadi fi'il syarat dan jawab syarat jika keduanya dari fi'il mudhari' maka harokatnya sukun. Di situ kan yajtahidu yanjahu. Tapi ada man yajtahidu yanjahu. Jadi keduanya itu fi'il mudhari' itu harokatnya sukun semua. Lalu misalkan keduanya tidak berbentuk fi'il mudhari', nah maka itu tidak apa-apa. Yang penting kata setelah man ini, setelah kata isim syaratnya ini harus berbentuk fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Dan kata yang keduanya itu tidak mengharuskan, yaitu fi'il mudhari' juga. Tapi nanti harokatnya bakal beda ya, bakal berubah harokat akhirnya. Tapi sementara yang contohnya antum dapati yang ada di buku aja dulu. Jadi situ ada man, ada ma di situ. Wa mataf'al min khairin tu'jar alaih. Kemudian ada mata tata'alam tataqaddam. Ada aina ma, ana, haitsuma, aina mataskun askun ma'aka, dan contoh yang lainnya. Ya, ini pelajaran ini sudah antum bahas di pertemuan yang lalu. Jadi ana murojaah secara singkat saja. Dan untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran baru kita. Antum bisa buka buku antum halaman ke-21. Ya, ke-21. Antum bisa lihat di sini dulu. Ya. Jadi kita sebelumnya sudah mengetahui tadi ada isim domir. Dari jenis-jenis isim mabni itu ada isim domir, ada isim isyarah, ada isim mausul, ada isim syarat. Ya, sedangkan yang jenis yang kelima ini kita bisa lihat itu ada yang disebutkan dengan isim istifham. Isim istifham. Kalau gampangnya itu isim istifham itu adalah kata tanya. Kata yang digunakan untuk menanyakan suatu hal. Ya, di sini isim yang digunakan untuk menanyakan suatu hal. Maka di situ termasuk isim istifham ya. Jadi kalau tentang pertanyaan ini diistilahkan dengan istifham. Ya, antum harus hafal nih tentang sebutan-sebutan ini, istilah-istilah ini. Istilah istifham, isim syarat, mu'rab, mabni, itu istilah-istilah dalam kaidah shorof atau kaidah-kaidah ilmu nahwu, kaidah ilmu bahasa Arab. Jadi antum kalau belajar harus dihafal ya tentang kaidah istilah-istilah begitu. Nah, contohnya di situ ada man, ada ma, ada mata, ada aina, ada kaifa, ada kam, ada ai, dan beberapa contoh yang lainnya. Ya, sementara kalau di buku antum ini ada itu saja dulu. Ya, kita bisa lihat. Nah, tadi isim istifham atau kata tanya adalah isim mabni. Jadi isim istifham itu isimnya mabni. Tapi nanti sebagian ada yang mu'rab. Antum bisa lihat nanti. Ya. Adalah isim mabni yang digunakan untuk menanyakan suatu hal. Jadi isim istifham ini agak mirip-mirip nih. Antum sudah belajar tadi sebelumnya tentang isim syarat. Nah, itu contoh-contohnya itu hampir sama itu. Ada man juga, ada ma, ya, ada mata juga, ada aina. Tapi nanti ada perbedaan di sini. Ada perbedaan. Nah, kalau misalkan yang lalu kita sudah mengetahui beberapa ketentuan tentang penggunaan kalimat isim syarat. Nah, kalimat isim istifham ini juga sama. Ada beberapa ketentuannya. Jadi kalau di dalam suatu kalimat nanti ada ketentuannya. Nah,
Ketentuan yang pertama bisa antum baca, bisa antum lihat juga, dan bisa nanti antum catat juga ya. Karena misalkan kita belajar tentang ilmu kaidah bahasa Arab itu harus antum catat ya, catat contohnya, ketentuannya itu dicatat ya. Nah, di sini ketentuan yang pertama itu harus berada di awal kalimat. Jadi kalimatnya harus berada di awal, sama seperti kaidah dari isim syarat. Ini sama nih. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya jadi yang keduanya. Nih yang kedua. Kata yang terletak setelahnya bebas. Boleh fiil, isim, atau huruf, atau setelahnya itu berbentuk suatu kalimat. Nah, kalau misalkan sebelumnya itu isim syarat ini, penggunaan kalimatnya itu kata yang terletak setelahnya itu harus fiil. Jadi fiil madhi atau mudhari. Ini kalau isim syarat. Kalau misalkan ini isim istifham ini, penggunaan kalimat setelah isim istifhamnya itu harus setelahnya itu boleh apa aja. Jadi kita boleh fiil, boleh isim, boleh huruf. Nah, kita supaya gampang kita lihat contohnya aja ya. Contoh yang pertama di situ ada kata man. Man itu artinya siapa. Dan kalimat man ini kita dapat merubah ya. Berubah ke pertanyaan bentuk lain. Misalkan ada kata man di situ. Nanti man itu bakal berubah jadi misalkan ya. Ini bisa berbentuk pertanyaan lain. Ma'aman. Juga ada kata liman. Nah, ma'aman ini artinya bersama siapa. Liman ini punya siapa. Nah, ini sama aja seperti man, ini fungsinya. Jadi kita kembali lagi. Kita bisa lihat di contohnya itu ada kalau di buku. Man robbuka. Nah, kata man di situ. Man itu termasuk isim istifhamnya. Nah, di situ man itu jenisnya mabni ya. Mabni ala sukun. Mabni di atas sukun, di atas harokat sukun. Jadi man itu selamanya apapun keadaannya, baik letaknya di awal, di tengah, di akhir, ataupun karena ada sesuatu amil atau alat yang merubah harokat akhir dari suatu kata, maka man itu tetap nggak bakal berubah, nggak bakal ngaruh apa-apa ya. Jadi man tetap man, apapun keadaannya tetap man ya. Jadi nggak bakal berubah jadi min. Kalau min itu nanti ada kata lain atau mun ya. Man robbuka di situ. Nah, man itu terletaknya di awal kalimat. Kemudian kata setelah man itu ada kata robbuka. Tuhanmu. Ya, man robbuka, siapa Tuhanmu. Robbuka itu termasuk robbun. Robbun itu termasuk jenisnya isim ya. Isim kayak tadi. Jadi beda sama isim syarat. Kalau tadi isim syarat itu setelahnya harus fiil ya. Fiil mudhari ya, ataupun fiil madhi. Sedangkan kalimat isim istifham ini bebas. Jadi boleh isim ataupun ataupun fiil ya. Man robbuka isim. Robbuka robbun, aslinya robbun anta. Ini berbentuknya suatu kalimat ini. Man robbuka. Kemudian man nabiyuka sama ya. Man isim istifhamnya itu man, dia mabni ya, nggak bakal berubah harokatnya, tetap man aja. Juga man itu nggak bakal berubah ya, jadi nggak bakal berubah jadi man atau mana, manu, jadi tetap man ya. Man nabiyuka. Nabiyun itu juga isim ya, bukan fiil. Contoh lain misalkan setelahnya itu ada berbentuk fiil ya, misalkan man yaqra'ul Qur'an. Nah, itu juga satu fungsi man ya. Man yaqra'ul Qur'ana. Di situ setelahnya yaqra'u, man yaqra'ul Qur'an ya. Yaqra' itu fiil ya, jenis fiil. Contoh yang lain di situ ada kata ma itu artinya apa. Dan juga ada maza ya. Maza. Kalau ma di sini sama artinya apa? Kalau ma di sini itu digunakan untuk menanyakan benda. Kalau ma itu untuk benda ya, menanyakan benda. Kalau maza itu digunakan untuk suatu pekerjaan. Jadi
jawabannya nanti harus berbentuk pekerjaan. Ya. Juga pertanyaannya juga, misalkan madinuka, apa agamamu, ya. Agamamu, kita jawab dini al-Islam, agamaku Islam. Jadi itu juga, termasuk jenis isim istifham, ma. Kemudian kalimat setelahnya itu ada kata dinun itu isim, ya, isim, dinuka. Kemudian contoh yang kedua, masmuka. Nah, ini paling sering nih, masmuka, siapa namamu? Ini man, ya, harusnya ini man ismuka. Man ismuka, cuma kita untuk memudahkan penulisan jadi masmuka. Nih aslinya man ismuka. Ya, misalkan juga maza itu hampir sama kayak tadi, maza ta'mal, apa yang kamu lakukan. Maza taf'al, nah itu. Kemudian contoh yang ketiga ada mata itu artinya kapan. Misalkan di contohnya matal imtihanu, kapan imtihan, kapan ulangan. Nah, ini digunakan untuk menanyakan. Mata itu isim istifhamnya dan jenisnya itu mabni. Mata al-imtihan, imtihan itu salah satu isim, ya. Al-imtihanu itu isim, mata al-imtihan. Kemudian ada aina itu artinya di mana, untuk menanyakan tempat, ya. Kalau tadi mata itu untuk menanyakan waktu, artinya kapan. Mata al-imtihanu misalkan godan, al-imtihanu godan, ulangan itu besok. Kalau ini aina ini digunakan untuk menanyakan suatu tempat. Aina Muhammadun, ya, aina Muhammadun. Maka kita jawab Muhammadun fil masjid, misalkan Muhammadun fil masjidi, ya, aina Muhammadun. Jadi aina itu kata tanya, dan setelah kata tanya itu Muhammadnya itu berbentuk isim, ya, isim atau kata benda. Muhammad nama orang. Ya, kemudian ada kaifa, jenis yang ketiga, jenis berikutnya kaifa, artinya bagaimana. Kaifa haluka, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, itu dalam ayat kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya, situ. Jadi kaifa itu artinya bagaimana. Kaifa haluka, kaifa bagaimana, haluka kabarmu, bagaimana kabarmu. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana Tuhanmu memperlakukan terhadap pasukan gajah, ya, bi ashabil fil dalam surat al-fil, dalam surat al-fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di situ kaifa di situ menanyakan suatu keadaan, ya. Jadi kaifa haluka, bi khair walhamdulillah, kita jawab seperti itu. Kemudian contoh berikutnya ada kam itu artinya berapa. Kam kitaban fi hakibatika, kam kitaban, ada berapa buku. Kitab itu jenisnya isim, kitaban fi hakibatika. Nah, jadi seperti tadi, setelah isim istifham itu bebas, ya, boleh isim ataupun fiil. Kemudian ada contohnya lagi, ada ai juga sama, ini digunakan untuk menggunakan contohnya umum, ya, min ayyi. Nah, sama seperti sebelumnya, pada isim syarat bahwasanya kalimat ai itu termasuk jenis isim yang mu'rab. Jadi ini pengecualian, ya. Kalau yang lain tadi dari man, mata, aina, kaifa, kam itu semuanya jenisnya mabni. Sedangkan untuk ai ini jenisnya itu mu'rab. Jadi ai ini dapat berubah. Kita bisa lihat di contoh itu. Min ayyi. Nah, itu artinya ada ayu, bisa ayya, bisa ayyi. Di situ min ayyi. Ayyi berubah karena ada min. Yang mana kalimat min itu termasuk huruful jar, dan kalimat setelahnya itu jika sebelumnya ada min, maka akan berubah harokatnya menjadi kasroh. Gitu, min ayyi syai'in khalaqallahu Adam. Min ayyi syai'in khalaqallahu Adam. Dari apakah Allah menciptakan Adam? Min ayyi syai'in. Jadi dari apakah kalau kita artikannya itu. Min ayyinya itu artinya apa? Dari apa? Dari sesuatu apakah? Khalaqallahu Adam. Allah menciptakan Adam. Ya. Jadi itu tentang isim istifham. Isim istifham itu gampangnya adalah
isim yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ya, isim yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau kata tanya. Ya, tadi ini hampir mirip-mirip seperti isim syarat. Contoh-contohnya, tapi antum harus hafal ketentuannya tadi ya. Tadi ketentuannya. Nah, misalnya isim syarat ini ketentuannya berikut. Antum bisa tulis ya, nanti antum catat. Kemudian juga kalau ketentuannya isim istifham ini sebagaimana berikut. Ya, antum bisa tulis juga. Baik. Dan di sini ada maza, kayak tadi kayak man bisa ma'aman, liman bisa liman. Jadi ini beberapa contoh-contoh lainnya, bentuk-bentuk lain dari man ya. Man jadi ma'aman, bersama siapa? Man itu artinya siapa? Ma'aman bersama siapa? Liman itu punya siapa? Liman haza, misalkan liman haza punya siapa ini? Ya, liman hazal kitab, punya siapa ke buku ini? Kemudian ada maza itu artinya apa? Tapi misalkan ada di bentuk limaza itu artinya kenapa? Limaza itu artinya kenapa? Kemudian bimaza, dengan apa? Bimaza, dengan apa? Limaza anta fi huna, misalkan. Kenapa kamu ada di sini? Ya, bimaza. Kemudian ada aina. Aina itu artinya aina, di mana? Tapi kalau ila aina di sini bentuk lain, jadi artinya ila aina itu mau kemana? Ya, mau kemana? Ila aina anta tazhab, mau kemana kamu pergi? Ya, misalkan kayak gitu. Jadi ini tentang kata-kata tanya ya, gampang insyaallah. Baik, dan semuanya itu termasuk isimnya mabni ya. Jadi kita pembahasan di sini isimnya mabni, kecuali contoh yang terakhir di situ ai itu isim yang mu'rab. Baik. Ya, cukup mungkin hanya ini pembahasan kita. Pembahasan untuk hari ini kita mengambil satu faidah aja dari jenis isim yang mabni. Jadi kita cuma ngambil bagian yang isim istifhamnya saja. Ya. Baik. Mungkin hanya ini yang bisa Anda sampaikan. Dan tugasnya buat antum ya. Jadi sebagaimana sebelumnya itu, setelah pelajaran pasti ada yang tugasnya. Tugasnya untuk hari ini antum cari dalam Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an itu kan ada jenis yang misalkan di sini aja dulu. Baik. Ya, di situ antum cari satu kata ke dalam Al-Qur'an itu, satu katanya sama tapi keadaannya beda-beda harokatnya. Misalkan di sini kata zaidun ya. Kata zaidun kan bisa ada yang koma zaidun. Kemudian ra'aitu zaidan ada yang harokatnya mansub. Kemudian ada yang marartu bi zaidin, ada yang harokatnya kasroh. Nah, antum cari dalam Al-Qur'an satu kata aja, satu kata contoh. Itu yang keadaannya ada yang harokatnya fathah, ada yang harokatnya doma, ada yang harokatnya kasroh. Itu isi mu'rabnya. Baik. Mungkin hanya ini aja yang bisa Anda sampaikan. Wallahu ta'ala alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.